Pada video kali ini kita akan bahas contoh kasus dinamika rotasi fisika kelas 11 tentang sistem katrol pegas. Berikut soal yang akan kita bahas. Ini merupakan soal asli UTBK tahun 2022. Nah, coba kita lihat soalnya sama-sama ya. Suatu sistem mekanik terdiri dari sebuah katrol K berbentuk silinder pejal seragam bermasa M besar. Jadi silinder pejal ini homogen ya. Dan berjari-jari D. Tali ringan. Jadi tali yang dihubungkan katrol ini ringan, pegasnya juga ringan, serta balok beban ini bermasa M kecil. Kalau katrol masanya M besar, kalau balok beban masanya M kecil. Salah satu ujung tali digulung pada katrol K, dan ujung yang lain dikaitkan pada balok, seperti ini. Ujung-ujung pegas terikat pada meja dan titik P, ada titik P di sini, terletak pada sisi katrol yang berjarak B dari sumbu katrol. Jadi dari titik O ke titik P, jaraknya adalah B. Nah, karena suatu sebab, pengait antara pegas dan katrol ini lepas. Jadi putus nih teman-teman talinya ya. Kalau misalnya talinya putus, maka tegangan tali di sini langsung 0. Jelas ya? Nah, pertanyaannya di sini adalah kecepatan sudut katrol pada saat T detik setelah pengaitnya lepas adalah titik-titik. Nah, soal ini adalah soal yang meminta kita untuk menyatakan besaran kecepatan sudut dalam variabel-variabel yang diketahui. Nah, variabel-variabel apa aja yang diketahui di sini? Sini jelas ya, yang diketahui adalah M besar, massa katrolnya. Kemudian M kecil, massa dari balok beban ini. D, atau jari-jari katrol silinder ini. B, jarak titik O ke titik P, dan kecepatan sudut katrol pada saat T detik, berarti dalam variabel T. Nah, kita diminta untuk menyatakan kecepatan sudut katrol atau omega dalam variabel-variabel ini. Gimana coba caranya? Caranya gampang aja. Kita lihat sistem katrol pegas ini. Nah, teman-teman perhatikan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ada 2. Ya, gaya apa aja? Di sini ada gaya MG atau gaya berat yang diakibatkan oleh balok. Sebenarnya silinder ini juga punya gaya berat ya, cuma nanti kita kan akan ambil poros di titik O sini. Jadi gaya berat oleh silinder tidak akan menyumbang torsi terhadap silinder pejal ini ya. Selanjutnya di sini ada gaya pemulih yang ditimbulkan oleh pegas. Dan teman-teman perhatikan, kalau misalnya di sini ada beban bermassa Mg dan kemudian karena suatu sebab pengait antara pegas dan katrolnya lepas, maka di sini tegangan tali tidak memberikan efek, langsung T-nya 0 di sini ya terhadap putaran katrol. Jadi gaya yang menyumbang torsi terhadap poros O di sini tentu hanya gaya berat aja. Nah, tentu katrol di sini akan berputar searah jarum jam. Kita ambil aja alfa atau percepatan sudut dari sistem katrol ini positif kalau arahnya searah jarum jam. Nah, di sini kita tinjau gerak rotasi di pusat katrol. Jadi kita ambil porosnya di titik O, teman-teman. Ya, menggunakan persamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa, kita lihat di sini gaya yang searah bertanda positif ya. Gaya yang searah akan menyumbang torsi sebesar positif Mg dikali lengan momennya berapa nih? Yang tegak lurus dengan gaya berat. D kan? Ini Mg, ini D. Dikurangi gaya pemulih. Gaya pemulih ini tentu akan memutar katrol berlawanan jarum jam. Ini F, lengan momennya sebesar B. Ini sama dengan I kali alfa. Tapi ini sebelum dipotong, ya. Yang ditanya adalah kecepatan sudut katrol sesaat setelah pengait lepas. Jadi kita harus tahu dulu alfanya. Dan sesaat setelah pengait lepas, maka gaya F ini langsung jadi 0. Ya. Jadi ini Mg kali D min 0 sama dengan I-nya kita ganti dengan momen inersia silinder pejal. Momen inersia silinder pejal apa coba? Setengah mr kuadrat kan? M-nya M besar, massa silinder. Dikali jari-jari silindernya kan D. Berarti R kuadratnya kita ganti dengan D kuadrat. Kali alfa. Nah, di sini kita mau cari alfa. Ya, jadi MGD sama dengan setengah M besar D kuadrat kali alfa. D yang ini sama D pangkat 2 ini bisa dicoret ya.
Jadi nanti kita peroleh alfanya. Di sini 2 kali M kecil kali G dibagi M besar kali D kecil. Nah, kita udah dapat percepatan sudut rotasi dari si katrol silinder pejal ini. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah kecepatan sudut katrol pada saat T detik. Makanya kita harus meninjau kinematika gerak rotasi. Nah, teman-teman bisa gunakan persamaan pada gerak melingkar, yaitu omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T kecil. Dan teman-teman perhatikan bahwa mula-mula kan katrolnya diam ya. Kalau katrolnya diam, maka omega 0-nya kita isi sama 0. Alfanya kita isi sama 2M kecil kali G dibagi M besar kali D kali T. Ya udah, kita dapat di sini kecepatan sudut katrol pada saat T detik, yaitu 2M kecil kali G kali T dibagi M besar kali D. Sehingga opsi yang tepat di sini jelas yang C. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh soal dinamika rotasi fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.